Kota Tua Jakarta juga dikenal dengan sebutan Batavia Lama atau Old Batavia, merupakan sebuah wilayah kecil di Jakarta. Wilayah khusus ini memiliki luas 1,3 km persegi yang melintasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Dijuluki sebagai Permata Asia dan Ratu dari Timur pada abad ke-16 oleh pelayar Eropa. Jakarta Lama dianggap sebagai pusat perdagangan untuk benua Asia karena lokasinya yang strategis dan sumber daya yang melimpah. Tahun 1526, Fatahillah dikirim oleh Kesultanan Demak untuk menyerang pelabuhan Sunda Kelapa di kerajaan Hindu Pajajaran, yang kemudian dinamai Jayakarta. Pada tahun 1619, VOC menghancurkan Jayakarta di bawah komando Yang Peter Zamkun. 1 tahun kemudian, VOC membangun kota baru bernama Batavia untuk menghormati Batavieren, leluhur bangsa Belanda. Tahun 1635, kota ini meluas hingga tepi barat Sungai Ciliwung di reruntuhan bekas Jayakarta. Dan selesai pembangunan serta perluasannya pada tahun 1650. Kota ini dirancang dengan gaya Belanda Eropa, lengkap dengan benteng Kastel Batavia, dinding kota, dan kanal. Batavia kemudian menjadi kantor pusat VOC di Hindia Timur dan pusat administratif Hindia Timur Belanda. Tahun 1942, selama pendudukan Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta dan masih berperan sebagai ibu kota Indonesia sampai sekarang. Tahun 1972, Gubernur Jakarta Ali Sadikin mengeluarkan dekret yang resmi menjadikan Kota Tua sebagai situs warisan. Keputusan gubernur ini ditujukan untuk melindungi sejarah arsitektur kota atau setidaknya bangunan yang masih tersisa di sana. Dalam kesempatan kali ini, kami tengah mengunjungi Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fatahillah. Bangunan ini dahulu merupakan balai kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 hingga 1710 atas perintah Gubernur Jenderal John van Horn. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam yang terdiri atas bangunan utama dengan 2 sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Pada tanggal 30 Maret 1974, bangunan ini kemudian diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin sebagai Museum Sejarah Jakarta. Di dalam Museum Fatahillah, banyak peninggalan-peninggalan sejarah Belanda yang tersebar di berbagai ruangan. Peninggalan-peninggalan tersebut, beberapa di antaranya adalah penjara, patung dan prasasti, sumur, senjata-senjata, lukisan-lukisan, dan sebagainya. Selamat siang Bapak, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zahra Nur Salsabila dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini mungkin saya akan mewawancarai Bapak mengenai kehidupan di Jakarta dan tentang museum ini. Sebelumnya Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri. Ya, saya Didi sebagai tour guide di Museum Sejarah Jakarta. Oh ya, sudah berapa lama Bapak menjadi tour guide di sini? Sebelum pandemi ya, 2020 awal lah ya. Saya lamanya di Museum Wayang 14 tahun. Udah selama pandemi berarti ini tutup Dia total buka tutup, ya? 3 kali buka tutup. Sebelumnya apakah ini pekerjaan utama Bapak atau Bapak mempunyai pekerjaan lain saat COVID? Ya enggak, ini aja. Oh ya, apakah itu menjadi kesulitan Bapak saat COVID itu karena museum ini buka tutup gitu ya Pak karena COVID pandemi? Ya kita kan ada program daring ya kan. Oh iya. Sama anak-anak sekolah juga yang magang, PKL seperti itu. Jadi ya biarpun COVID ada kegiatan juga gitu ya. Mungkin menurut Bapak kesulitan menjadi tour guide di sini, apakah dari orang luar negeri yang tidak patuh sama peraturan atau mungkin dari mahasiswa
kesulitan tersendiri bagi Bapak bekerja di Sebenarnya sini? kalau orang asing agak lebih paham daripada mereka ya, orang kita ya kan. Kalau yang agak susah ya anak sekolah ya kan, nggak SD itu kan, SMP itu agak susah diatur kan, dari mungkin agak gaduh ya kan, Oh iya, seperti itu betul. rame, lari-larian dan sebagainya itu ya kan, atau dari buang sampah sembarangan itu kan, itu lebih ke anak-anak Oh sebenarnya iya, ya kan, benar. seperti itu ya, hanya itu aja. Nah, kalau rame ya kita harus ekstra ngatur alur pengunjung, karena kalau Oh iya. rame ya kita ya crowded. Oh iya, Gitu, benar, ya kan? benar. Seperti itu. Mungkin apakah Bapak asal Jakarta? Saya dari Jawa Timur. Oh, ke Jakarta langsung menjadi tour guide di sini? Enggak juga, ya kan beberapa kali pindah kerja. Oh iya. Sebelumnya mungkin dari pekerjaan Bapak yang di Jawa Timur dan di Jakarta, apa kesulitan Bapak bekerja di Jakarta? Apakah hidupnya terlalu mahal di Jakarta? Apakah itu sulit untuk Bapak untuk tinggal di Jakarta? Sebenarnya ya semua orang mungkin sama ya kan, maksudnya kan biaya hidup tinggi ya kan, seperti itu. Tapi ya mungkin sama yang lain juga pernah kita kesulitan atau lagi namanya orang ada naik turunnya kan, gitu ya kan, itu lumrah lah seperti itu ya kan. Tapi ya selama saya di Jakarta dari 21 ya istilahnya ada manisnya, ada pahitnya lah pasti itu ya, seperti itu. Tinggal kita menyikapinya aja, atau apa namanya, kita memanage semuanya kan, seperti itu ya kan. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, apakah Bapak memiliki pesan untuk kami semua yang masih mahasiswa untuk kuat menjalani hidup yang ya manis pahitnya seperti apa gitu? Mungkin Bapak punya pesan untuk kami? Ya, kalau menurut saya ya cintai apa yang kamu jadi kerjaan kamu kan gitu. Kita harus mencintai dulu, harus ikhlas ya kan, karena pasti kerja itu ada nggak ikhlasnya juga, ada rasa gondok. Ya kita kan pasti ada masalah di setiap kita kerja di suatu tempat kan gitu ya. Nah kita ya diuji kedewasaan kita, kesabaran kita ya kan. Nah semua itu akan menjadi kita dewasa kita, karena kita banyak masalah ya kan. Kita harus jangan lari dari masalah, tapi kita harus bisa mengatasi itu masalah kita itu, seperti itu ya. Jadi pasti ada semua. Mau kerja di mana pasti ada, seperti itu. Jadi kita ya harus hati-hati. Yang penting harus hati-hati, harus jujur ya kan, seperti itu ya kan. Harus baik sama kanan kiri kita, seperti itu penting sekali ya kan. Karena anggaplah di kerjaan ini ya keluarga kita, seperti itu ya kan. Ya kita kadang ya jalan-jalan bareng ya kan. Jadi nggak kerja aja ya, jadi ada main-main bareng ya kan. Kalau di sini ada lagi futsal misalnya kan, ada mancing gitu. Jadi kita ya lebih menikmati hidup. Jadi kita nikmatin aja ya kan, kita jalanin aja ya kan. Jadi biar semuanya itu nggak jadi beban, seperti itu ya, kurang lebih kayak gitulah ya. Ya, baik Pak, mungkin cukup sekian wawancaranya. Terima kasih Bapak sudah bisa meluangkan waktu untuk kami. Terima kasih, mohon maaf mengganggu. Iya, sama-sama, nggak apa-apa ya. Terima kasih banyak Bapak. Selamat siang, Mas, Abang. Izin perkenalkan diri, saya Zahra Nur Salsabila dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya izin mewawancarai Abang. Mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Namanya Richard. Abang apakah asli Jakarta? Asli. Oh, ini mungkin saya akan bertanya mengenai sehari-hari aja ya di sini. Apakah udah lama berjualan di sini? Dari pagi. Lumayan lama. Oh, tapi apakah dari pagi sampai ini tutup berarti di sini ya? Iya, sampai jam 4. Habis itu udah tidak ada pekerjaan lain selain itu? Tidur. Oh iya. Mabar. Mungkin saya ingin bertanya kesulitan kesulitan untuk hidup di Jakarta mungkin dari kecil ya di sini. Iya. Menurut abangnya
apakah ada kesulitan tersendiri hidup di Jakarta atau mungkin dari kehidupannya yang bahan-bahan pangan yang mahal atau apapun itu? Nggak ada yang sulit. Mungkin abangnya bisa memberikan alasan kenapa menurut abang kehidupan di sini tidak sulit. Gimana ya, Jakarta itu ada gula ada semut, gulanya banyak di sini Kak, semutnya juga banyak. Bisa dijelasin maksud dari si gula dan semut? Uang negara itu Oke, berat berapa juga ya? persennya itu banyak di Jakarta. Oh, Jadi lebih gampang lah nyari duit di sini. oh iya. Asal nggak malas aja. Asal nggak Apa aja malas. di duit hitungannya. Oh mungkin terakhir deh karena abangnya sangat menikmati hidup di Jakarta berarti ya. Mungkin abangnya punya pesan-pesan buat kami di sini untuk menjalani hidup yang chill seperti abangnya gitu. Always do the best, udah. Apa lagi? Bener sih. Ya sekian mungkin wawancaranya. Terima kasih banyak ya. Iya. Terima kasih abang. Sama-sama.